Halo semua, kami dari kelompok dari PDB 21. Jadi hari ini kita mau muter-muter GKB untuk tentang ya edukasi seks dan kekerasan seksual, khususnya untuk mahasiswi. Tapi mahasiswa juga ada temannya dia. Oke, bye bye. Iya Mbak, di sini kita izin wawancara ya Mbak ya untuk tugas PDB kita. Sebelumnya Mbaknya namanya siapa Mbak kalau boleh tahu? Hasna, Dari Prodi? Prodi Kesehatan Masyarakat. Oh, Kesehatan Masyarakat. Yang aku tahu edukasi seksual itu mengajarkan tentang kesehatan reproduksi, tentang seksualitas itu kayak gimana? Miris sih, sangat disayangkan karena di sekitar kita tuh masih banyak yang menganggap hal tabu edukasi seks dan juga tidak mengerti bahwa bagian itu adalah termasuk pelecehan seksual seperti itu. Ini penting banget ya karena kita kasus soal penyakit seks menular itu masih terus meningkat di Indonesia. Jadi harusnya dengan adanya pendidikan ini kasus-kasus penyakit seksual ini tidak terus meningkat. Untuk penyakit seksual ya yang saya ketahui ya apa ya, AIDS, Raja Singa itu sendiri kan, itu sih. Itu sendiri. Kalau dari lingkup terkecil pastinya dari lingkungan orang tua dulu. Terus mungkin di sekolah juga bisa diajarin gimana sih untuk menjaga reproduksi kita biar sehat, terus biar kita juga tahu bagian-bagian mana yang harus kita rawat, kita jaga gitu. Oke, makasih banyak ya Mbak. Edukasi seks adalah kegiatan mengajarkan pentingnya kesehatan reproduksi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual dan penyakit menular seks dapat dicegah. Kekerasan di Indonesia sangat banyak, khususnya kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021, ada sebanyak 13.615 kasus, dan dalam 13.615 kasus, ada 5.488 kasus kekerasan seksual. Edukasi seks bagi para remaja di Indonesia sangat penting agar anak tidak terkejut saat masuk usia pubertas. Hal ini dapat mendorong anak untuk menjaga alat reproduksinya, mencegah kehamilan di usia dini, dan mencegah pelecehan seksual. Penyakit seksual itu ada banyak jenisnya, yaitu chlamydia, gonore, sifilis, herpes, HPV, dan yang paling umum adalah penyakit HIV. Penyakit seksual ini menyebar melalui hubungan seksual, baik melalui mulut, kelamin, ataupun dubur. Nah, yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Karena orang tua memiliki peran penting atas kesehatan dan pendidikan kita, khususnya kesehatan dan pendidikan seksual. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain dan bisa menyebabkan trauma pada korbannya. Nah, banyak banget pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita. Cuman masih banyak yang belum mengetahui bagaimana bentuk dan cirinya. Nah, sekarang kan kita udah tahu apa itu pelecehan seksual, maka aku akan berikan apa aja ciri-ciri tindakan pelecehan seksual. Mungkin yang pertama yang kita tahu ada catcalling, yaitu memanggil seseorang dengan cara yang ya secara seksual lah, kayak cewek gitu kan. Terus kedua adalah tindakan mengajak berhubungan. Nah, ini tentunya udah sangat tindakan kekerasan seksual ya. Nomor 5 adalah menempelkan bagian kemaluan kita ke orang lain. Itu tentunya udah tidak baik. Dan keempat adalah melontarkan lelucon. Kadang orang ada beberapa yang suka lelucon, tapi kadang ada orang yang menanggapi lelucon itu dengan ya
tentunya kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah menyentuh tubuh. Walaupun tidak menyentuh tubuh dalam bagian kemaluan seseorang, menyentuh adalah satu tindakan kekerasan seksual. Sekian dari saya, terima kasih. Video ini kami buat untuk memberikan sedikit informasi mengenai pelecehan seksual, bentuk dan ciri-cirinya yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi lebih hati-hati dan waspada dimanapun kita berada. Selain itu, video ini kami buat dengan tujuan untuk menyadarkan kita terkait kurangnya edukasi seksual di Indonesia yang bisa memicu penyebaran penyakit seksual, pelecehan seksual, pergaulan bebas, dan sebagainya. Edukasi seks ini masih bisa dibilang kurang dan masih menjadi hal yang tabu di Indonesia. Padahal, edukasi seksual ini sangat penting untuk diperkenalkan kepada para remaja. Tentunya, edukasi diberikan sesuai dengan tingkat umur mereka. Nah, diharapkan mereka menjadi lebih mengetahui mana perbuatan yang salah dan sadar akan hal-hal yang bisa merugikan mereka. Serta mereka jadi lebih peduli akan kesehatan seksual mereka. Selain itu, para remaja ini menjadi lebih paham mengenai bentuk dan ciri dari pelecehan seksual, sehingga mereka menjadi lebih waspada dan mengetahui batasan perilaku.